Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Bali Litbang Agama Semarang bersama saya Antono, dan tentunya pada siang Jumat berkah ini kita kedatangan tamu yang spesial, tamu yang luar biasa. Saya perkenalkan terlebih dahulu tamu spesial kita, narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Priyono, sebagai Ketua Korpi Bali Litbang Agama Semarang. Tentunya pada kesempatan kali ini banyak sekali yang akan dibahas terkait dengan perkembangan Korpi Bali Litbang Agama Semarang. Dan saya mendengar dari Instagram, kemudian dari medsos, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Korpri di Bali Litbang Agama Semarang. Baik, eh, saya ingin bertanya kepada Bapak Priyono sebagai narasumber dan juga Ketua Korpri Bali Litbang Agama Semarang. Mungkin bisa diceritakan Pak Priyono terkait dengan berdirinya Korpri di Bali Litbang Agama Semarang. Siap, nggih. Matur suwun Mas Antono sudah memperkenalkan saya dan diajak podcast di acara Podcast Blast. Ini temanya tentang Korpri. Ini temanya Korpri tetap di hati. Mantap. Ya, maksudnya di hati pegawai Bali Litbang Agama Semarang dan di hati masyarakat sekitar. Tadi ada pertanyaan atau apa ya tadi itu ya, tentang sejarah Korpri. Korpri itu, ini saya kembali, saya masuk ke Litbang itu 94. Jadi eh, Litbang sebelumnya itu pada tahun 1978 itu berdirinya, namanya baru Balai Penelitian Aliran Kerohanian Keagamaan Semarang. Orang-orang dari Kanwil atau dari Kemenak biasanya Litroh gitu. Penelitian dan kerohanian itu terkenalnya orang Litroh. Jadi kalau sejarahnya awal saya mungkin bisa ceritanya ya setelah saya masuk, ya setelah saya masuk. Tapi kalau sebelum saya masuk mungkin juga Korpri Litbang itu berdiri ya sejak ada mungkin berdirinya 78, mungkin baru dibentuk pengurus 79 begitu. Dan itu awalnya tahun 79 Litbang berdiri, kantornya masih kontrak. Kontrak itu di daerah dulu Kelurahan Jerakah. Sekarang sudah berganti jadi Kelurahan Purworejo, yaitu dekat SMP 18 Semarang. Kemudian pada tahun 1984 kita boyongan, dan itu saya sudah berkantor di situ di Jalan Pelengkueni sebelah Rumah Sakit Ugurjo Semarang. Kemudian pada tahun 2007 karena jumlah pegawai itu sudah banyak, kemudian kita pindah ke gedung baru yang saat ini kita tempati dari Litbang Semarang, yaitu Jalan Untung Sopa. Begitu. Itu untuk awalnya seperti itu untuk pembentukannya. Mungkin ada yang bisa saya. Lama sekali artinya ya untuk berdirinya Korpri dari Korpri Bali Litbang Agama Semarang. Nah, kira-kira pengalaman yang mungkin bisa diceritakan atau yang unik terkait dengan berdirinya Korpri Bali Litbang Agama Semarang apa ini, Pak? Mungkin dulu waktu saya awal masuk 94 itu ya
bagian saya itu cuma bagian seksi olahraga. Sehat semua ya Pak ya. Alhamdulillah. Bagus. Seksi Eh, olahraga nah, dan kemudian dari ketua Korpri almarhum Pak siapa saya lupa dari Pak Romjan, tapi belum itu Pak Romjan, kemudian Bu Marmiati yang terakhir, terus Pak Aris itu perkembangan Korpri ya kalau mau diceritakan tuh sebenarnya 1 minggu tidak selesai. Tapi yang pasti selama saya mendampingi Korpri dari 94 sampai sekarang kemarin itu 2022 waktu ada transisi perpindahan teman-teman peneliti ke BRIN, ya itulah terakhir Korpri Orde yang lama, maksudnya metode yang ada lama karena itu dulu pengurusnya masih teman-teman dari BRIN dan juga staf TU. Tapi kalau sekarang ya ini murni penelitinya pindah ke BRIN dan kebetulan waktu pimpinannya Pak Samidi saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua Korpri. Istilahnya naik pangkat dari seksi olahraga menjadi ketua Korpri. mantap betul ya Pak. Ini Pak narasumber Pak Priyono ini apa namanya sangat panjang sekali dalam mengarungi sejarah dari apa eh, mengikuti itu apa kegiatan di Korpri Bali Litbang Agama Semarang ya. Ini tadi saya tergelitik nih Pak dengan apa sebutan Korpri Bali Litbang Agama Semarang tetap di hati. Nah, ini tagline ini masuknya bagaimana ini Pak? Gini, jadi eh, Korpri tetap di hati maksudnya itu Korpri termasuk program-program kita itu apa ya ada nilai manfaatnya. Dan nilai manfaatnya Hmm. untuk keluarga besar Blas dan juga yang terpenting untuk masyarakat sekitar kita. Gitu. Terus untuk menggerakkan kegiatan tersebut, kegiatan apa namanya, baik itu bersifat sosial atau mungkin kegiatan intern di Korpri sendiri dengan tagline Korpri Bali Litbang Agama Semarang tetap di hati. Ini kira-kira butuh apa namanya teman atau struktur. Nah, kira-kira struktur yang apa istilahnya ideal yang atau yang ada sekarang ini bagaimana ini, Pak? Oke. Jadi begini, kita ada suatu lembaga ini. Kita itu tidak bisa ketua atau siapapun untuk bisa bekerja sendiri. Jadi Hmm. alhamdulillah untuk tim Korpri ini saya Hmm. apresiasi sangat kompak. Nah, itu Hmm. mungkin saya akan membaca saja itu daripada saya nanti kelewatan, nanti saya malah salah nih. Nah, ini saya baca yang Korpri 2023. Iya, iya, siap, Ya, siap. 2023. Hmm. Kemudian waktu itu pembinanya Bapak Ansori, Pak Nanang, kemudian saya ketua. Nah, ini Pak Antono sendiri yang jadi wakil Wah, ketua. Ini malah alhamdulillah. saat ini Pak jadi host. Harusnya jadi narasumber ini bagi Ya, saya. di lain Ini kali ya, ya. Biar lebih seru dan lebih apa namanya rame kan gitu. kemudian ada Hmm. sekretaris 1, sekretaris 2, bendara Polri, dan ini ada bendara ZIS, ada seksi pengelolaan ZIS, seksi organisasi disiplin, seksi usaha dan kesejahteraan anggota, kemudian seksi kerohanian, dan seksi olahraga. Begitu. Jadi ini teman-teman bekerja sama dengan pimpinan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang sifatnya sosial. Gitu. Nah, kira-kira Pak Priyono terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, eh, seksi apa yang kira-kira apa namanya bisa menyentuh langsung ke masyarakat gitu? Kalau seksi yang bisa menyentuh itu eh, kita tidak bisa terwakili oleh satu seksi, nggih. Kita jadi Hmm. setiap kita ada kegiatan, kita melibatkan
berbagai macam seksi. Mungkin seksi pengelolaan JIS, kemudian seksi olahraga, dan seksi kerohanian. Dan mungkin dengan pimpinan, dengan juga pengurus yang lain, kita rapat dulu. Nanti sesama seksi itu ada pembagian tugas. Sama kita mau bakti sosial kemana? Nah, itu tidak menutup satu seksi ini harus yang ke sana enggak. Seksi olahraga boleh. Yang penting teman-teman itu bisa menyampaikan apa yang akan menjadi kegiatan kita nantinya. Jadi di korpri ini semuanya kerjasama. Sudah jalan semua ya Pak Dwi? Alhamdulillah sudah jalan. Ini saya kok tergelitik lagi ini terkait dengan kegiatan apa namanya pengelolaan ZIS ya. Nah ini untuk pengelolaan ZIS ini apa namanya yang sudah dilaksanakan apa ini Pak Dwi kira-kira? Itu kan memang pengelolaan ZIS saat ini kita masih sebatas karena ini kita baru saja ada amanah dari teman-teman yang ingin menyalurkan ZIS-nya. Jadi kita pengurus korpri ada namanya seksi pengelolaan ZIS, ya itu kita tampung ZIS dari teman-teman untuk kita kita salurkan ke masyarakat yang memang itu sesuai dengan hukumnya, gitu. Kita punya teman-teman yang ahli di hukum atau ilmu tentang ZIS. Jadi kita ajak bicara ini ZIS itu untuk apa. Jadi saya sebagai ketua, oke, kalau memang itu sesuai dengan aturan. Berarti yang sudah dilaksanakan kegiatannya? Ya itu yang sudah dilakukan itu antara lain kita memberikan santunan, jangan santunan ya, santunan terlalu nggak enak gitu. Tali asih. Tali asih ya. Ya, tali asih kepada guru-guru TPK yang ada di sekitar tempat kerja kita, yaitu di Kelurahan Kalipancur dan Babakan. Kita semua kita kasih tali asih. Selain tali asih lagi, ya, kira-kira apa Pak? Kita juga kita harus juga punya nilai manfaat untuk warga sekitar. Di Kalipancur itu ada istilah bersih-bersih desa. Itu ada wayangan, bahkan sampai 2 hari, 2 malam. Ada sholawatan dan santunan anak yatim. Jadi kita ada pilihan, kita dapat proposal, mau bantu wayangan atau santunan. Ya, karena kita ini sodako infak, ya kita milihnya santunan anak yatim. Wah, mantap juga ya ini sesuai dengan tagline tadi ya Pak Priyono terkait dengan Bali Litbang Agama Semarang tetap di hati. Nah, kira-kira Pak, setelah memberikan tali asih, ada enggak statement dari yang diberikan itu kepada pada korpri Bali Litbang Agama Semarang? Mungkin pujian, mungkin apa, atau ucapan terima kasih, atau bagaimana itu? Kalau sebenarnya, kalau saya pribadi, apapun yang sudah kita berikan, kita tidak perlu mengharapkan apa-apa. Yang kita lakukan, kebaikan ya sudah, kebaikan kita lakukan. Dan nanti kebaikan-kebaikan itu atau hal-hal seperti itu yang sekiranya baik, kita tingkatkan. Luar biasa. Mungkin warga sekitar ya sudah dengan sendirinya mengucapkan terima kasih. Jadi kita ya tidak, intinya apa yang kita lakukan sudah mantap. Gitu aja. Tadi menarik sekali terkait dengan program Korpri Bali Litbang Agama Semarang tetap di hati. Untuk kedepannya, adakah tambahan tali asih yang akan ditasarufkan atau mungkin ada program-program yang lainnya selain memberikan tali asih di kegiatan Korpri? Terima kasih. Sebenarnya untuk kegiatan Korpri tidak hanya untuk penyaluran ZIS saja nih. Kalau ZIS itu kan sifatnya sosial yang bagi orang luar. Tapi juga kita ada kegiatan-kegiatan yang ikut membantu dari kantor. Ya, seumpama ada peringatan HUT Kemenak 17 Agustus ataupun hari-hari besar yang lain. Korpri pasti ikut
memberikan support. Mantap. Terutama nanti kalau dari hub Kemenang biasanya ada olahraga dan macam sebagainya ya. Itu sih olahraga kita Probodo untuk mengadakan lomba-lomba sesuai Hmm. anjuran dari pemerintah. Dan kemudian Agustusan untuk memeriahkan dan yang mungkin mungkin ini agak terlewatkan. Kita juga mengadakan suatu kegiatan yang sifatnya sosial yang dalam, ya Hmm. intern ya, itu untuk anggota kita. Semua anggota Hmm. kita ada yang keluarganya sakit, ada yang meninggal, kita ada tali AC, dan juga kita anjang sana atau takziah ke tempat-tempat tersebut. Luar biasa. Begitu. Iya. Kemudian begitu banyaknya program yang sudah dilaksanakan, adakah kendala yang dihadapi? Kira-kira apa? Ya kalau kendala ada, tapi tidak begitu berarti lah. Kalau Hmm. kita diberi tugas dan kita mau melaksanakannya dengan ikhlas, kendala-kendala yang ada itu kita anggap tidak ada. Begitu mawon. Kalau suka dukanya apa, Mas? Ya, namanya kumpul orang itu kadang ada kecewa, ada Eh, senang, itu kan dua hal yang saling bergandengan. Ya, kadang kalau kita mengadakan kegiatan, teman-teman tidak support, katanya hmm. sibuk ini, sibuk itu, ya itu paling Hmm. kecewanya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah 90% kita happy, kita senang-senang saja. Luar biasa. Nah, terakhir nih, Pak. Harapan yang ingin dicapai untuk Korpri Bali Litbang Agama Semarang ke depannya seperti apa? Ya, kalau ke depannya itu kita pengennya kegiatan-kegiatan yang sudah ada dapat kita tingkatkan lagi dan saya berharap untuk teman-teman pengurus Korpri bisa lebih bawa ususe karena kita ngurusi Hmm. orang banyak itu kadang Hmm. kemauannya macam-macam. Jadi kita harus ikhlas seperti slogan Kemenag. Program terkait dengan kegiatan Korpri Bali Litbang Agama Semarang apa saja ya? Onje. Untuk programnya itu sebenarnya eh, hanya simpel. Programnya itu hanya amal dan sehat itu aja. Ya untuk amal itu ya yang dilakukan oleh pengelola ZIS, pengelolaan ZIS-nya gimana, kemudian kerohanian, dan kemudian seks olahraga. Hmm. Iya. Jadi kalau ZIS-nya untuk hal-hal sosial, kalau seks olahraga ya untuk menyehatkan. Termasuk ada kegiatan jalan sehat, habis jalan sehat kita makan, kita Mantap. bareng-bareng itu sehat. Hati Eh, gembira, eh, badan sehat itu kan. luar Kemudian biasa. yang urusan-urusan akhirat itu kan adalah Eh, dengan amal ibadah itu dengan pengelolaan sisi yang baik untuk santunan anak yatim, santunan janda-janda yang ada di sekitar kita, dan juga ke panti asuhan, dan juga ke panti-panti jompo. Mungkin itulah program program garis besarnya, program utamanya program sehat dan program amal gitu aja. termasuk olahraga itu ya Pak ya. Iya, Wah, dan kita itu iya. olahraga pernah nyewa gedung loh itu, tapi Iya. tidak berlanjut saya. Digunakan untuk apa gedungnya itu? Saya itu badminton. Oh iya. Mungkin itu programnya hanya program Eh, sehat dan amal gitu. mantap tuh. Baik, pada siang hari ini kita sudah banyak mendengarkan dari pengalaman beliau Bapak Riono sebagai Ketua Korpri di Bali Litbang Agama Semarang. Tentunya pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan bisa kita tiru, bisa kita laksanakan dengan hati yang ikhlas. Tentunya sesuai dengan tagline pada siang hari ini. Apa Pak Pri? Korpri Korpri tetap tetap di di hati. hati. Selamat. Selamat, terima kasih
atas karawanya. Terima Semoga tetap jaya untuk Korpi Bali Litbang Agama Semarang. Terima kasih. Sekian dari kami sebagai host. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.